Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam babul wara' wa tarkus syubuhat ya. Babul wara'i wa tarkis syubuhat, bab tentang sikap wara' ya pakai ain, wara' wa tarkis syubuhat, dan meninggalkan syubuhat. Sebenarnya definisinya kita harus tahu dulu ya, apa arti wara' ya. Ini sikap ya, sebuah sikap. Wara' itu para ulama menyimpulkan bahwa wara' itu adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang mungkin ya memberikan mudarat untuk akhirat ya, untuk akhiratnya. Jadi wara' itu adalah meninggalkan segala yang mungkin memberikan mudarat, memberikan kebahayaan atau merusak ya akhiratnya. Ini adalah sikap wara'. Dan wara' itu hukumnya ada dua ya. Ada wara' yang hukumnya wajib dan ada wara' yang hukumnya sunnah. Adapun wara' yang hukumnya wajib yaitu tarku ma harrama dinul Islam ya. Jadi meninggalkan semua yang diharamkan dalam ajaran Islam. Jadi semua yang haram ya itu ditinggalkan, maka hukumnya wajib. Namun wara' yang hukumnya sunnah ya, yaitu tadi sebagaimana dalam judul ini ya, wa tarkis syubuhat, yaitu meninggalkan hal-hal yang syubuhat. Nah, ini sikap ya yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya sendirikan dalam bab tertentu ya, dalam bab khusus ya, karena ini adalah proses untuk latihan ya, latihan menuju ada lagi sikap yang lebih tinggi dari wara'. Apa itu sikap ini? Sikap itu adalah zuhud ya. Sikapnya adalah zuhud. Ya, zuhud itu para ulama menyimpulkan bahwa zuhud itu maknanya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, beda sama yang tadi. Ya, tarku ma la yadur ma qad yadurru fil akhirah, tapi kalau zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Jadi meninggalkan segala yang enggak bermanfaat untuk akhiratnya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau tadi yang membahayakan untuk akhiratnya itu namanya wara'. Meninggalkan yang membahayakan untuk akhiratnya adalah wara'. Adapun zuhud, segala yang enggak ada manfaatnya untuk akhiratnya maka itu ditinggalkan. Ya, seperti misalkan ya, kita kan banyak mubah itu banyak ya. Tapi kalau mubah yang mendukung untuk melakukan ketaatan ya, maka itu dilakukan. Tapi kalau yang tidak ya mendukung untuk ketaatan maka ditinggalkan. Ini sikap zuhud ya, susah ya, orang itu levelnya paling tinggi. Tapi kalau wara' mungkin meninggalkan mubah, melaksanakan yang mubah ya, melaksanakan yang mubah tapi yang tidak ya memudaratkan, memberikan mudarat untuk akhirat. Ya tentu zuhud ini ya menunjukkan lebih tinggi ya levelnya daripada wara'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ya judul ini
supaya ya kita berusaha untuk latihan menjadi orang-orang yang memiliki sikap wara. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan hadis-hadis ya yang banyak ya. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6, yaitu wa'an Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu At-Tirmizi, hadisun hasanun sahihun ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Biasanya kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi ya ada lanjutannya. Wa anil Hasan ibni Ali, biasanya dia ngasih apa? Ngasih kunyah Al-Hasan ibni Ali. Itu kunyahnya siapa? Kunyahnya adalah Abu Muhammad ya, Abu Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib, ma'ruf ya. Al-Hasan itu berarti anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu dia adalah sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sibtu cucu dari anak putrinya Nabi. Ya, beda dengan hafid ya. Kalau hafid cucu dari putra ya. Jadi sebutan dalam bahasa Arab demikian. Makanya Al-Hasan ini putranya dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ya panjang tentang Al-Hasan ibni Ali, bahwasanya beliau disebutkan wa raihanatihi. Ya, raihanah itu adalah wangi semerbak bunga ya. Maksudnya adalah orang yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayangi, yang paling disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al Hasan ibni Ali, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridhai Al Hasan dan juga meridhai ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, ya beliau meriwayatkan hadis, Al Hasan ibni Ali meriwayatkan hadis, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal, ya, aku telah hafal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, da' ma yaribuka, ya, tinggalkanlah apa yang membuat kamu ragu, ila ma la yaribuka, ya, menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan Anda, gitu ya. Jadi meninggalkan yang ragu dan melaksanakan hal yang tidak ada keraguan pada diri kita. Ya, ini kaedah, ya, ini kaedah dalam din, dalam ajaran Islam, bahkan menjadi kaedah masuk dalam al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, dalam kaedah fikih itu ada namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jadi keyakinan itu, ya, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Maka, ya, Rasulullah SAW memerintahkan, ini bentuknya perintah, ya, fi'il amr. Ya, maka apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, ya. Karena ini konsekuensi daripada meninggalkan syubhat dan masuk dalam wara yang hukumnya sunnah,
ya. Tapi di sini penekanannya adalah da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu, ya. Nah, sekarang gini, apa bedanya raib dengan syak? Ya, beda ya. Raib dengan syak, ya, makanya di sini kalimatnya menggunakan yaribuka, diambil dari kata raib, ya. Artinya keraguan yang membuat gelisah, ya. Raib itu adalah keraguan yang membuat apa? Membuat orang-orang gelisah dan membuat bimbang. Ya, beda dengan syak. Kalau syak itu dia ragu tapi bisa hilang, ya, levelnya tidak seperti raib. Ya, raib itu adalah ragu yang membuat orang bimbang dan membuat apa? Membuat gelisah. Ini namanya raib, ya. Biasanya ketika kita, ya, keumuman orang ketika memilih antara, ya, dua perbuatan yang masing-masing punya apa, misalkan punya dalil, atau yang masing-masing punya pendapat, ya, ada dua ulama yang masing-masing punya pendapatnya masing-masing kuat. Tapi kalau kita memilih di antara dua ulama tersebut, ya, ada yang hati kita ini gelisah kalau kita pakai yang ini, ya, kalau yang pakai yang itu nggak gelisah, maka kita pilih yang mana? Ya, amalkan apa namanya hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, ya, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, membuat kamu gelisah, dan, ya, kembali kepada yang membuat kamu tidak gelisah, ya, tidak ragu. Seperti contoh gini, ini menurut pendapat saya, ya. Jadi maksud saya gini, ada misalkan dua hukum, ya, yang berbeda pendapat. Misalkan hukum wanita itu wanita itu berdiam di masjid dalam kondisi haid, ya, untuk mendengarkan kajian misalkan. Jadi ada kajian wajib misalkan yang khususnya perempuan, istri-istri lah gitu, ya. Tapi kondisinya dalam kondisi haid, ya, itu ada dua pendapat para ulama, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya. Itu jadi ada orang-orang yang bimbang bertanya, Ustadz, ini hukumnya bagaimana, ya? Kalau ditinggalkan sayang, ya, ini syekhnya ataupun gurunya luar biasa, favorit, Ustadz Buldan yang ngisi kajian. Sayang kalau enggak ini misalkan, atau Ustadz Anfal dan Ustadz yang lainnya. Sayang kalau tidak hadir istri misalkan, atau wanita itu tidak hadir, sayang kalau enggak hadir. Milih yang mana? Ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, kalau saya pribadi kalau misalkan hadir, ya, terus darah haidnya, ya, mengalir begitu di dalam, kayak sepertinya nggak nyaman begitu kan, nggak nyaman, gelisah, membuat gelisah, maka lebih baik apa? Tinggalkan, atau minimal, ya, di luar area masjid, ya, begitu, ya, duduknya di luar area masjid, ya. Ini lebih menenangkan sehingga lepas daripada rasa gelisah, ya. Ini adalah hadis, ya, yang mengajarkan kita kepada sikap wara, ya, kepada sikap apa? Sikap wara. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya? Yang pertama, ya, bahwa Islam itu tidak, ya, menghendaki pengikutnya ataupun pemeluk ajaran Islam ini memiliki perasaan ragu dan bimbang, ya. Jadi nggak boleh ada dalam Islam itu, ya, ada perasaan ragu ataupun rasa bimbang. Banyak hadis-hadis, ya, yang menjelaskan, ya, tentang bahwasanya jangan ragu dan bimbang, ya. Seperti ada seorang sahabat, ya, bernama Abdullah ibni Zaid misalkan, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis, ya, bahwasanya ada orang yang dia merasakan sesuatu dalam sholat, ya. Jadi dia merasa nggak enak, apakah keluar kentut apa enggak gitu kan. Maka Nabi SAW langsung bersabda, ya, kata Nabi SAW, la yansarifu hatta yasma'a sautan
au yajida rihan. Kata Nabi SAW, janganlah ya la yansarif, jangan berpaling hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara. Maksudnya suara apa? Suara kentut ya. Au yajida rihan, atau dia mendapati baunya ya. Jadi kalau nggak ada suara dan nggak ada bau, maka jangan ragu. Ini menunjukkan apa? Ya, untuk menghilangkan kebimbangan ya, untuk menghilangkan apa? Kebimbangan. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya adalah syariat Islam ya membawa kemudahan ya. Jadi orang yang ragu itu sulit, berat, ya enggak? Maka ketika ditinggalkan akan mudah. Maka Islam ya memihak kepada sesuatu yang mudah ya. Maka begitulah ya syariat Islam ya sangat ya memprioritaskan sesuatu yang mudah daripada yang sulit ya. Makanya kita bersyukur ya dalam ajaran Islam ini kita bisa bisa mendapatkan kemudahan dan kebaikan, dan terus membimbing kita kepada hal-hal yang ini masuk dalam hukum sunnah, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak faedah-faedah lain ya. Tapi kita cukupkan saja, insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sikap wara ya. Sikap ini adalah sikap yang terpuji dan hukumnya sunnah ya, dan ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.